Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan visinya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing paket sesuai judul ya. Ini HP Vivo V21 kondisi baru. Untuk yang saya unboxing ini nanti saya unboxing juga untuk segel boxnya, soalnya ini HP pesanan, kebetulan sepupu lagi nyari HP dan minta cariin ke saya. Jadi ini sekalian saya unboxing buat jaga-jaga dan buat bukti kalau ada apa bisa komplain ke atau ke penjualnya. Jadi teman-teman kalau mau beli HP online disarankan di unboxing ya, di unboxing, divideokan full, jangan dijeda. Jadi misalkan videonya jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang, harus kondisi yang pas. Kalau bisa videonya di siang hari dan cukup cahaya. Oke, saya mulai dulu untuk unboxingnya. Sebelum itu buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru atau yang second bisa komen di bawah, dan untuk transaksinya nggak usah khawatir, bisa lewat pihak ketiga seperti Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Dan untuk masalah packingnya saya jamin pastikan aman dan unitnya dipastikan normal dan tinggal pakai. Oke, ini dia ya teman-teman untuk penampakannya Vivo V21. Untuk yang saya pegang sekarang unitnya yang varian 8183, dan untuk Vivo V21 itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu yang saya pegang Vivo reguler yang belum 5G, ini variannya 8128, sama kalau nggak salah ada yang 8256, dan harganya selisih 300 atau 500-an untuk yang kondisi baru. Kalau untuk yang Vivo V21 5G itu harganya selisih 1 jutaan, dan ini juga speknya juga beda. Untuk yang Vivo V21 reguler itu pakai Snapdragon, kalau untuk yang Vivo yang 5G itu pakai MediaTek. Jadi agak gimana ya, kalau sekelas Vivo biasanya pembeli perempuan jadi nggak memandang chipset, yang penting baterainya besar, memorinya besar, sama kamera bagus, itu saja. Kalau mungkin laki-laki berbeda, bisa dilihat Snapdragon apa tuh chipsetnya juga, memori, mulai segala macam berbeda sekali. Jadi ini saya tes dulu. Jadi buat HP Vivo itu kalau mau cek HP-nya itu benar-benar baru atau enggak, bisa dicek di website Vivo dan dicek lewat emailnya. Jadi kalau garisnya belum aktif, jadi ada tulisannya kalau ini unitnya benar-benar masih baru dan garisnya belum jalan. Biasanya yang sekelas Vivo itu dan Oppo, kalau HP-nya udah dinyalakan dan sudah disambungin sama WiFi plus kartu SIM, biasanya itu harganya sudah jalan. Jadi rata-rata untuk kelas sales untuk Vivo, kalau ada target biasanya HP-nya di unboxing sendiri dan diaktifin buat kejar target dan langsung dijual kembali, mungkin harganya sedikit miring. Dan untuk harganya Vivo V21 ini nanti saya kasih tahu di akhir video, jadi teman-teman tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, sekarang saya unboxing dulu untuk Vivo V21 nya. Untuk Vivo V21 ini yang saya pegang ini yang reguler itu warnanya ada dua, Raman Black sama Diamond Black. Yang warna Diamond Black ini yang saya pegang ini unitnya agak gimana ya, lebih laku dibanding warna black, biasanya buat para perempuan atau ciwi-ciwi. Jadi untuk harga resminya ya saya kasih tahu sekarang aja ya, apa nanti sekarang aja deh. Untuk yang harga barunya saja, untuk harga barunya harga nasional atau harga yang direkomendasikan di toko atau counter itu yang varian 8183 itu 3,9 atau 4 juta kembali 1000. Kalau untuk yang varian 8256 itu harganya 4,9 atau 5 juta rupiah. Untuk yang versi V21 reguler, kalau untuk yang versi V21 5G itu cuma ada
satu varian. Untuk yang Vivo V21 5G itu warnanya ada dua, warna Dash Blue atau Sunset Dazzle, nggak tahu namanya, agak susah sekarang HP warnanya aneh-aneh warna nama sekarang. Untuk yang 5G itu harganya, yang harga resmi nasionalnya itu 4,5 juta dan variannya cuma ada 18183 GB. Oke, sekarang fokus ke HP-nya. Seperti ini untuk penampakannya. Untuk Vivo V21 reguler yang saya pegang sekarang, dapat case bawaan, ini juga buku-buku, dapat SIM injektor, sama dapat ini tadi, dapat casing seperti bawaan tadi, seperti foto di gambar video, sama ini dapat chargernya agak gede, kalau nggak salah ini 33 watt ya. Cukup dengan charger 33 watt dengan tahun 2002 sekarang. Untuk baterainya ya, untuk yang versi Vivo V21 ini untuk baterainya 4000 mAh, kalau yang 5G sama 4000 mAh. Oke, sekarang saya fokus lagi ke aksesorisnya. Ini masih dapat handset ya teman-teman, dan ini udah tipe C, dan ini handsetnya seperti biasa saja, ada stiker image juga masih lengkap. Jadi ini unit yang sekarang saya unboxing sekarang, jadi unit benar-benar mulus atau benar kondisi baru dan bukan repack. Untuk istilah repack itu biasanya kalau bahasa saya artikan HP second dibungkus lagi jadi HP baru, jadi HP-nya benar-benar gak benar-benar baru, jadi cuma dibungkus lagi sama pihak toko atau counter. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau cari HP baru yang benar-benar kondisi baru BNIB, jangan yang repack. Istilah repack itu jadi dicek juga kondisinya sama garasinya juga. Untuk sekelas HP Oppo, Vivo itu bisa dicek lewat website, jadi lebih gampang. Kalau sekelas HP Realme sama Samsung agak ribet, jadi nggak sesimpel kayak Xiaomi, Oppo sama Vivo, tinggal dicek lewat website sama diketik sama nomor emailnya, bisa ketemu garasinya mulai jalan kapan. Oke, sekarang saya kasih tahu untuk harga secondnya per Maret atau April 2022. Untuk yang Vivo V21 yang varian terendah 818 harganya kurang lebih 3 jutaan ya, 32 33 juta 33 juta, tinggal kondisinya ya. Kalau mau lebih murah biasanya yang batangan atau yang bekas X display, yang bekas pajangan di konter-konter besar. Kalau untuk yang varian 8256 itu harganya selisih 500 ribuan, biasanya 37 atau 38. Kalau untuk yang 5G itu harganya 11-12 sama yang Vivo V21 regular yang varian 8256 GB. Jadi teman-teman harus pintar-pintar cari yang mana atau varian yang mana, tinggal selera aja sih, sama menyesuaikan dengan budgetnya atau menyesuaikan dengan uangnya. Oke, sekarang fokus ke HP-nya dulu. Ini untuk strip slotnya saya cek dulu. Ini triple SIM ya, jadi bisa dipakai dua kartu sekaligus, sama dipakai memori card atau memori eksternal, jadi enggak yang hybrid. Ini tadi harga resminya ya, yang harga resminya kan untuk yang saya pegang ini 818 itu 4 juta rupiah untuk harga nasional. Biasanya untuk yang online harganya biasanya lebih murah, selisih 200 atau 300 ribu. Jadi di online ya 37 38, tergantung toko juga, biasanya tokonya berbeda-beda harganya. Soalnya pernah dengar sih kalau ada toko atau counter toko HP yang jual HP Oppo, Vivo, harganya dijual di harga nasional, itu biasanya kena denda. Jadi rata-rata yang jualan di online itu biasanya kejar target. Jadi istilahnya itu kalau satu toko biasanya per bulan dijatah target 100 unit, kalau nggak tembus nanti bonusnya hilang. Jadi rata-rata untuk toko diakalin dengan dijual ke online, tapi nggak semuanya, biasanya sebagian saja. Jadi teman-teman biasanya tanya kok yang online lebih murah, kenapa ya. Jadi lebih seperti itu strateginya, biasanya untuk kejar target. Jadi wajar untuk yang online biasanya lebih murah, tapi buat teman-teman harus hati-hati jangan sampai kena kondisi yang repack yang saya jelaskan tadi. Untuk yang repack tadi
istilahnya HP second dibungkus lagi kayak baru, versinya jalan tapi HP-nya dibungkus lagi kayak baru. Jadi teman-teman harus hati-hati. Dan untuk sekelas Vivo sama Oppo saya kasih tahu lagi, bisa dicek lewat website di masing-masing websitenya ya. Jadi dicek emailnya, nanti ketemu garasinya itu masih jalan atau enggak. Oke ya teman-teman, buat teman-teman kalau barangkali mau tanya atau mau beli HP Vivo ini juga bisa komen di bawah. Untuk masalah transaksi nggak usah khawatir ya, bisa lewat pihak ketiga seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bisa juga di Lazada, Shopee sama JD. Cuma yang 3 marketplace itu agak susah untuk ngepost iklannya, nggak sesimpel kayak Shopee, Bukalapak sama Tokopedia. Saya rasa cukup ya teman-teman buat video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan mohon maaf ala kadarnya juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe ya rek.